Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fas FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat malam keluarga Fas. Apa kabar untuk Anda malam ini? Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini meskipun hujan, Magelang dan sekitarnya, semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin ya. Karena kesehatan kalau lahir saja, apa gunanya ini keluarga Fas? Nah, kalau lahir Anda sudah sehat, maka batin ini perlu siraman rohani juga ini keluarga Fas ya. Dimana malam ini kita hadirkan kembali untuk keluarga Fas ya. Saat ini sedang stay tune di 90.1 Fas FM atau juga mendengarkan di live streaming kami dari aplikasi Noise, Roof, Suara, atau bahkan yang lainnya. Silahkan untuk Anda bisa mendengarkan dimanapun, kapanpun Anda berada. Program Baiti Janati, Rumahku Surgaku. Edisi malam ini Selasa 2 Juli 2024. Kami masih mengangkat tema-tema yang tentu insya Allah bermanfaat untuk Anda keluarga Fas. Dan nanti Anda bisa bertanya bersama kami untuk bisa ikutan sesi fun live atau sekedar share di WhatsApp-nya Fas FM. Yakni di 0815 7870 964 Di malam ini telah hadir di studio Fas FM yang bakal kita tanya-tanya, yang bakal kita nanti dengarkan juga kajian beliau bersama Ustadz Nur Rahim. Assalamualaikum, selamat malam Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Dimas. Alhamdulillah, sehat Ustadz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah, Masya Allah. Senang sekali ketemu dengan Ustadz kembali dan kita bisa sharing, ngobrol lagi Ustadz ya. Oke, siap. Dan tentu keluarga Fas juga sudah menantikan ini Ustadz Nur Rahim terkait dengan beberapa hal yang mungkin nanti kita undang juga untuk ikutan sesi fun live-nya ya Ustadz ya. Oke, siap. Iya, keluarga Fas di manapun Anda berada dari 90.1 Fas FM, malam ini untuk Anda bisa langsung siapkan pertanyaan Anda atau untuk Anda bisa dengarkan dulu kajian yang akan kami bahas sampai usai nanti. Anda bisa bergabung di 081578709640. Siapa tahu nih Anda malam ini sedang gelisah gitu dengan segala sesuatunya. Termasuk Dimas ini Ustadz. Hari ini Subhanallah sedang dalam tahap pendidikan apa ini? Oh iya, ini Mas Dimas. Kalau kita lihat di luar, sekolah-sekolah luar itu memang sudah masuk ke masa liburan. Betul Ustadz, libur saat ini ya. Tapi kalau di kami di Subhanal Waton justru malah santri baru datang ini. Oh, santri baru datang ya? Betul. Kemarin hari Sabtu dan Ahad itu santri baru kelas 1 itu semuanya baru datang. Terus yang kelas 2 dan kelas 3 kemarin sudah naik kelas, tapi memang tidak ada libur Mas Dimas. Oh, tidak ada libur ya? Betul. Oke. Jadi beda dengan pendidikan yang formal ya. Sementara yang boarding school saat ini tidak libur. Tidak libur gitu. Oke. Jadi pantas saja saya di luar sana melihat beberapa pendidikan formal yang saat ini baik kenaikan kelas, kemudian pendaftaran. Ya, ini memang masih sedang menikmati betul masa itu. Betul. Nah, sehingga kemarin juga Dimas ketika healing, wah bahasanya healing ini ya. Broken heart Mas. Oh enggak. Healing itu harus broken heart dulu ya? Enggak ya. Biar gak sepaneng aja, ya biar gak pusing gitu ya. Betul. Tetapi ternyata di sana banyak saya jumpai ada anak-anak yang bisa dikatakan relatif masih muda. Muda itu kan saya ya. Remaja lah ya mungkin ya. Remaja gitu ya. Ini pada jalan bareng gitu. Ya kalau sama temennya sih nggak apa-apa, sama ayahnya, sama bundanya nggak masalah ya kan. Tapi saya lihat di mall-mall ini pada berduaan, dia bukan muhrimnya pertama, yang kedua bukan siapanya gitu. Saya kan juga nggak jelas. Kalau kakaknya ya, betul. Ponakan mungkin masih satu darah itu mungkin bisa jalan bareng nggak masalah ya kan. Tapi ini saya nggak tahu, nggak jelas gitu. Dan di situ saya pernah mendengar ada kata, "Mah mau beli es krim apa?" gitu. Dengan usia segitu. Aduh. Papi mau kemana gitu. Papi mau beli apa gitu. Dari mana sih Papi itu? Iya. Ini habis main kelereng. Di situ Ustadz. Kadang-kadang saya juga gimana ya, melihat kondisi yang seperti ini, saya memang harus saya sharingkan kepada Ustadz Nur Rahim ini. Kondisi yang seperti ini juga diawali juga dari rasa-rasa ABG yang sedang bucin ini. Nah, di malam ini kita juga sudah menerima beberapa pertanyaan yang sudah masuk ini Ustadz ya. Salah satunya dari ABG bucin katanya sih ya, sedang dimabuk cinta. Oh aduh, kita juga sudah mengalami Ustadz ya. Oh, saya sudah pensiun Mas Dimas. Sudah pensiun ya. Ya meskipun ada lah ya bersama dengan pasangan hidup kita ya kan. Harus ada bucinnya. Ya, ini ada satu pertanyaan ini Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berawal dari rasa simpatik
lama-kelamaan kok jadi aneh ya Ustaz. Saya tuh mulai merasa ingin selalu di dekatnya. Wah, ini gimana ini? Melihatnya saja sudah bahagia. Ya. Mendengar suaranya sudah gelisah. Apalagi seumpama loh Ustaz, ini bisa hidup bersamanya. Waduh, saya ini mulai tersiksa dengan perasaan saya sendiri. Salahkah saya Ustaz? Apakah ini wajar? Apakah ini dinamakan cinta? Atau sejatinya cinta itu seperti apa Ustaz? Mohon petunjuk dan bimbingannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari Abik yang sedang bucin katanya. Masya Pasti, Allah. Mas. Mungkin ada hubungannya tadi di Mas yang lihat di beberapa tempat tongkrongan, mall dan juga yang lainnya. Apakah mereka juga sedang bucin Ustaz? Bagaimana Ustaz? Ya. Bucin itu budak cinta Mas Dimas ya? Ya. Atau buru-buru cinta? Ya bisa ya. Atau buta cinta. Buta cinta. Banyak sekali singkatannya ya. Banyak singkatannya. Oke Mas Dimas. Saya pengen mengupas satu kisah yang terjadi dulu di saat Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mencintai dan akhirnya memiliki Sayyidah Fatimah. Masya Allah. Seperti itu? Nah, Sayyidah Fatimah itu adalah putri dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli. Jadi dikisahkan bahwa dua orang ini proses menjalin cintanya itu bahkan setan saja tidak tahu Mas Dimas. Kok Nah. tidak tahu ya? Setan aja tidak tahu. Subhanallah, luar biasa sekali. Karena memang tidak ditampakkan. Dalam ekspresi wajah juga tidak ditampakkan. Apalagi membuai dengan kata-kata. Engkau bagaikan rembulan, engkau bagaikan matahari. Enggak ada seperti itu. Itu Sayyidina Ali. Jadi gini, dulu saat masih lajang, itu beberapa sahabat yang utama, Ya. bahkan Abu Bakar As-Siddiq itu pernah melamar, meminta kepada Rasulullah, wahai Rasul, bolehkah saya menikahi Sayyidah Fatimah, gitu, putrimu? Ya. Dan seperti biasa Rasulullah, karena memang beliau sosok ayah yang demokratis, beliau meminta pendapat ke putrinya, wahai Fatimah, ini ada seorang yang melamar kamu, beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Sayyidah Fatimah tidak menerima, Mas Dimas. Tidak menerima. Karena memang ternyata Sayyidah Fatimah itu sudah menyimpan rasa cinta, loh, ini sudah cinta terhadap Sayyidina Ali yang semua orang bahkan tidak tahu, bahkan setan pun saja tidak tahu itu. Masya Allah. Jadi betul-betul tersimpan rapi. Nah, setelah itu ditolak. Abu Bakar As-Siddiq itu ditolak oleh Sayyidah Fatimah. Beliau pun menerima. Kemudian beberapa waktu kemudian, karena memang taruhlah Sayyidah Fatimah itu menjadi dambaan setiap laki-laki ya. Dambaan setiap sahabat. Siapa sih yang tidak mencintai atau menyukai Sayyidah Fatimah? Beliau putri Rasulullah loh. Pertama putri Rasulullah. Kemudian ketinggian akhlaknya itu loh Mas Dimas. Oke. Kemudian datang setelahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Datang kepada Kanjeng Nabi, kemudian matur juga sama seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi jawabannya juga kurang lebih sama. Jadi Sayyidah Fatimah itu menolak kehadiran Umar bin Khattab. Oke. Ya. Itu kalau sekarang itu ya mungkin ya. Yeah. Jadi ketika ada seseorang laki-laki yang melamar satu wanita kemudian gagal, wah mungkin pemuda yang lain itu syukuran gitu Mas Dimas. Tasyakuran gitu ya. Tasyakuran. Masya Allah. Wah, ini kesempatan kita terbuka lagi nih. Ini ya. Oke. Ini masih makin terbuka lagi nih kesempatan kita nih. Nah, Oke. kemudian beberapa sahabat itu berpikir, ini Abu Bakar saja ditolak loh. Abu Bakar ditolak, kemudian Sayyidina Umar juga ditolak. Kurangnya apa ini dua orang ini? Oke. Dari sisi manapun itu unggul di antara beberapa sahabat. Ya. Kemudian Sayyidina Ali setelah dua sahabat ini ditolak, beliau itu omong-omongan gitu dengan Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, yang menghalang-halangi saya itu sebenarnya saya tidak merasa mampu untuk mendapatkan Fatimah gitu, karena saya itu orang yang tidak punya. Kayak gitu. Kemudian didorong oleh Abu Bakar, majulah saja, tidak apa-apa, maju saja. Coba kamu matur kepada Rasulullah. Nah, akhirnya dengan keberanian, tapi beraninya cuma
sowan kepada Kanjeng Nabi gitu ya. Untuk berbicara itu masih terkunci Sayyidina Ali itu. Oke. Jadi saat beliau sowan kepada Rasulullah, ya hanya diam dan diam, meneng. Iya, iya. Sampai Rasulullah kemudian menanyakan, "Wahai Ali, ada apa kamu? Apa kamu mau melamar Fatimah?" gitu. Sayyidina Ali itu langsung tanpa jeda Mas Dimas. Ya, gitu. Saking gugupnya ya. Ibarat apa? Ketika harapan itu seakan tidak ada, kemudian muncul begitu saja. Penawaran. Nah, jadi langsung gaspol gitu Mas Dimas. Oke. Jadi tanpa jeda, ya gitu. Dan Rasulullah pun menyampaikan kepada Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah juga tidak seperti dua sahabat sebelumnya. Ketika Nabi Muhammad SAW itu menawarkan, "Wahai anakku, ini ada orang yang melamarmu. Beliau adalah Ali Karamullah wajah. Bagaimana menurutmu?" "Ya bapakku, ya ayahku, saya menerimanya." Masya Allah. Karena memang kedua manusia ini, kedua sahabat ini, kedua manusia yang unggul ini mencintai memang dari sebelumnya. Oke. Dan hebatnya tidak ada orang yang tahu, bahkan dikatakan sampai setan saja tidak tahu Mas Dimas. Gitu ya. Iya. Saking betul-betul rapihnya menyimpan rasa cinta, tapi hati mereka, hati berdua Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah ini terus-menerus berdoa kepada Allah. Jadi tidak bertemu di alam zahir, tidak pernah bertemu atau mengungkapkan kasih sayang, Yeah. tapi terhubung dan bertemu dalam doa. Masya Allah. Ini Seperti loh Mas itu ya. Dimas. Jadi ya itulah. Jadi cinta yang mereka bina itu Iya. berada di jauh di relung hati yang paling dalam, Ya. dan yang dijadikan modal adalah keyakinan. Keyakinan. Udah itu saja. Begitu. Ini saya kira di antara kisah yang inspiratif nih Mas Dimas ya. Baik, baik. Ini berarti kisah dari Sayyidina Ali ini memang kalau sekarang jarang ya. Jarang Mas Dimas ya. Jarang ya menyimpan sebuah rasa cinta, rasa keinginan untuk memiliki. Tetapi siapapun tidak akan tahu gitu ya. Kalau sekarang kan diumbar ya, Diumbar, maaf ya. Mas, ya. Sekarang belum jadi apa-apa sudah diumbar, bahkan sudah di saatnya aja masih diumbar lagi dalam arti sekarang banyak pribadi. Dalam arti pribadi itu kan belum akad ya kan. Belum. Itu sudah diumbar di mana-mana. Boncengan, di pangku, di bopong, macam-macam gitulah. Ya, ini memang salah satu kemajuan zaman yang memang harus kita kembali lagi kisah inspiratif yang seperti ini kita kulik lagi bahwasanya seperti apa. Nah, kalau kita berkaca dari kisah cinta inspiratif tadi yang Ustadz sampaikan, setan pun sampai nggak tahu gitu ya. Kok bisa gitu ya? Bisa Mas Dimas. Iya. Nah, itu cinta yang seharusnya itu seperti apa ini sebenarnya Ustadz? Gini lah Mas Dimas. Jadi cinta atau menyukai. Menyukai itu apalagi menyukai terhadap orang yang memang baik di hadapan kita. Iya. Itu wajar Mas Dimas. Normal. Ya. Normalnya kan gini. Laki-laki itu ditakdirkan memang bersama dengan perempuan. Malam dengan siang. Ya. Putih dengan hitam. Positif dan negatif. Nah, jadi itu perbedaan saya laki-laki, kamu perempuan, itu sudah sunatullah. Oke. Dan ketika membahas rasa cinta, seneng, itu bukan sesuatu yang buruk Mas Dimas. Bukan sesuatu yang buruk. Yeah. Itu adalah hal yang wajar dan normal. Normal. Dan di antara yang kita diberikan oleh Allah adalah di antara kita manusia ini yang membedakan dengan makhluk yang lain adalah yaitu rasa cinta itu. Rasa cinta. Jadi itu wajar. Tapi ingat bahwa pertama, karena ini manusia kan tentu ada laki-laki, ada perempuan. Normalnya itu ya laki-laki menyukai perempuan, perempuan juga menyukai laki-laki. Itu Agama ya, Islam, ya agama Islam mengatur loh Mas. Masalah itu mengatur. Oke. Artinya karena memang ini fitrah, udah bawaan manusia gitu ya. Jadi ketika Mas Dimas tentu melihat orang yang memiliki nilai plus apapun, semuanya ada akhlaknya atau fisiknya, tentu ada pertama itu rasa simpati.
Ya. Tinggal nanti bagaimana mengatur. Jangan sampai rasa itu kemudian dikotori. Dikotori apa? Dikotori tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku yang menarik kepada perbuatan zina. Naudzubillah min dzalik, gitu. Baik, begitu ya. Gitu Mas. Jadi ketika saya bertemu dengan lawan jenis gitu ya, Masya Allah cantik, ya itu udah wajar ya? Wajar, Mas Dimas. Wajar itu ya. Saya tertarik juga wajar ya? Wajar. Yang gak wajar itu kalau saya ketemu dengan boy band gitu ya kan, saya kok tertarik itu berarti saya kurang sehat ya. Ini perlu digarisbawahi ya, jangan sampai kita juga salah untuk memberikan satu ruang bagi anak-anak kita ya, baik itu yang putri, yang putra gitu. Mungkin mereka selama ini tidak diskusi, tidak sharing kepada orang tuanya, mungkin malu gitu ya. Nah, hal ini yang kadang-kadang menjadikan satu kesalahan bagi anak-anak ketika sudah berada di satu circle yang tidak pas gitu. Nah, seharusnya bagaimana Ustaz ketika orang tua itu mengawal atau menanyakan ke putra-putrinya, kamu seperti apa gitu. Gimana Ustaz? Gini, jadi tugas orang tua itu Mas Dimas, tugas orang tua adalah bagaimana memastikan anaknya itu bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik dan normal. Itu. Jadi makanya ketika saya pernah berbicara dengan salah satu akademisi ya, jadi bapak ini beliau mengungkapkan syukur yang sangat mendalam sekali. Kenapa? Karena anaknya yang SD kelas 4 itu ngomong ke beliau, Bapak, saya kok suka sama si itu ya. Nah yang ditunjuk itu memang lawan jenisnya Mas Dimas. Oh gitu. Iya. Itu syukur sekali karena kalau tidak dibantu, kalau tidak diarahkan, tentu anak juga mengalami kebingungan. Bahkan bisa sampai salah jalan gitu ya. Salah jalan malah ibaratnya mencintai yang sesamanya gitu. Naudzubillah gitu Mas Dimas ya. Jadi pendampingan orang tua. Kemudian apabila anaknya perempuan, memang tugas pokoknya seorang ayah menjadi sosok yang harus berperan aktif. Menunjukkan sisi sebagai bapak, sebagai orang tua, sebagai pemimpin, sebagai sahabat, paket lengkap ini. Karena apa? Karena ketika porsinya itu memang terpenuhi, taruhlah sesimpel ini Mas Dimas, sering-sering orang tua atau ayah itu mengungkapkan rasa, memang diungkapkan, jadi mengungkapkan rasa sayangnya, kemudian anak perempuan, Duk, Bapak sayang sama kamu, kayak gitu, itu penting loh Mas Dimas. Penting itu ya. Karena nanti di luaran itu banyak garangan-garangan yang yang mengumbar sayang gitu ya. Wah, betul juga ini Ustaz ya. Itu kalau tidak terbiasa, sekali mendapat kata sayang, melayangnya sampai 7 langit itu. Begitu. Jadi seorang ayah, seorang ibu juga harus sering-sering mengungkapkan sayang gitu kepada anak-anaknya. Jadi agar tidak mudah terjebak dengan kata-kata sayang. Jadi ini tugas-tugas, kalau anaknya perempuan tentu tugasnya bapak. Kalau anaknya laki-laki tentu tugasnya ibu. Agar tidak mudah terjebak. Karena itu tadi, kita tidak bisa memastikan di luar itu berbagai kata sayang yang ditawarkan oleh nun sewu garangan-garangan gitu ya. Wah, ini dia ya. Harus dijaga ini. Kalau anak itu sudah terbiasa, maka ketika mendapatkan kata-kata sayang atau I love you atau apapun, honey bunny, atau undangan papi mami itu ya, itu tentu anak sudah ibarat sudah memiliki daya tahan tubuh tersendiri, atau daya tahan perasaan tersendiri. Kamu tuh ngomong sayang-sayang, sesayang apa sih kamu sama saya? Sesayang apa kamu kepada saya, dan dibandingkan dengan ayah saya, tentu lebih sayang ayah saya dong. Begitu, ya. Maka nanti anak akan lebih kuat untuk menghadapi godaan-godaan. Godaan ya. Gitu Mas Dimas. Begitu Ustaz ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi kalau kita berbicara terkait kisah cinta inspiratif tadi, dan kalau kita implementasikan sekarang memang sangat jarang sekali ya. Tetapi juga masih banyak yang memang menjaga betul sebuah cinta, hubungan, bahkan perasaan itu. Bagaimana cara mengungkapkannya ya. Dari ta'aruf, ketika sudah saatnya, begitu ya Ustaz ya. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan itu,
sebenarnya batasan hubungan pranikah. Kalau tadi kan sempat kita singgung ya, ada prewed aja udah, waduh, udah kesana kesini, udah nginep di mana gitu. Nah, ada hubungan pranikah ini batasannya seperti apa nih, Ustaz? Jadi gini Mas Dimas. Saya ulangi lagi sekali lagi bahwa cinta itu wajar dan normal. Memiliki rasa simpatik, memiliki rasa cinta, memiliki suka terhadap orang lain, terhadap sesuatu apapun itu normal. Normal itu wajar. Asal sesuai dengan kaidah-kaidah tuntunan-tuntunan Al-Qur'an, tuntunan-tuntunan agama, sehingga rasa itu tidak ternodai begitu saja. Ada satu batasan yang harus kita pahami bersama. Ketika Allah itu melarang untuk melakukan suatu hal, Allah dengan redaksi yang tegas, dengan contoh umpamanya, wala taqtulu auladakum gitu. Jangan kau bunuh anak-anakmu. Itu. Jadi redaksinya jelas bahwa jangan kau bunuh. Kemudian beberapa larangan-larangan yang lain pun itu dengan redaksi yang sangat jelas. Tapi ada satu larangan yang Allah itu memiliki perbedaan ketika melakukan atau dia itu melarang sesuatu, yaitu ketika melarang perbuatan zina. Karena redaksi dalam Al-Quran itu yang diungkapkan Allah itu adalah wala taqrabuz zina, seperti itu. Jangan kau dekati zina. Jadi bukan redaksinya jangan kau lakukan zina, bukan, tapi jangan kau dekati. Karena memang ini potensi negatif, potensi keburukan yang terjadi setelah terjadinya zina itu luar biasa, Mas Dimas. Luar biasa besarnya. Setan, ada dua perkara ini yang perlu dicatat. Ada dua perkara yang setan nanti akan menurunkan pasukan terbaik, Kopassusnya. Wah, ini ya dari setan ya. Ada setan Kopassusnya. Yaitu pertama, ketika setan itu merayu seseorang untuk melakukan zina. Ibaratnya briefingnya itu siang malam pagi sore untuk melakukan bagaimana menjebak manusia untuk melakukan perzinahan. Jadi pasukan terbaiknya dikumpulkan. Divisi-divisinya itu nanti yang divisi elit semua lah. Kemudian yang kedua, itu ketika setan itu akan menggoda, akan menghancurkan rumah tangga. Mereka akan menerjunkan pasukan terbaiknya. Nah ini yang harus kita hati-hati. Jadi ketika hubungan antara manusia satu dengan yang lain, antara laki-laki dan perempuan, itu adalah sebuah ikatan yang normal atau sebuah hubungan yang normal, perasaan yang normal. Tapi ingat bahwa ini ada batas yang harus kita taati. Jangan sampai mendekati terhadap perbuatan zina. Innahu fahisyah. Ini adalah sesuatu yang sangat buruk sekali. Nah, sesuatu yang mendekati zina itu kan banyak, Mas Dimas. Banyak ya? Banyak, Mas Dimas. Touching. Ya. Kissing, ya. Apalagi nih? Ya begitulah. Ya. Oke. Dan itu jalannya kan tidak serta-merta kenal terus kan langsung ke arah situ kan enggak. Tidak. Mesti dari awalnya ngobrol-ngobrol dulu. Kemudian kholwat. Kholwat itu berdua-duaan. Berdua-duaan. Nah ini ketika ada manusia, ada seseorang kemudian berduaan dengan seorang yang lain, maka tadi setan akan menerjunkan pasukan terbaiknya. Briefing dulu nih Mas Dimas nih. Gimana caranya nih? Di semuanya diatur, bahkan dikatakan wanita ketika berkholwat atau berdua-duaan seperti itu, wanita akan dipasangkan sebuah mahkota yang sangat indah. Cara Jawane dipacai sing ngasih, padahal ya biasa aja. Sebelumnya biasa-biasa saja. Tapi ketika berduaan itu dipacai, Mas Dimas. Pun sebaliknya yang laki-laki juga dipasangkan mahkota yang indah, kemudian baju yang indah. Jadi tampak dibagi perempuan itu ya padahal biasa-biasa saja biasanya itu. Tapi ketika saat itu maka dipacai atau didandani, dipoles-poles oleh setan sehingga daya ketertarikannya itu
lebih besar ketika mereka itu berkholwat atau berdua-duaan. Nah, ini yang harus dijaga. Baik. Berkholwat itu yang termasuk akrabuz zina, wala taqrabuz zina itu. Ya. Termasuk dalam kategori sesuatu yang harus dihindari. Karena itu akan menjadi jalannya. Setelah bertemu sekali, hanya ngobrol, terus nanti karena dibisikkan dengan keindahan gitu Mas Dimas ya. Tentu nanti ya tidak cukup hanya berbicara ngomong-ngomong aja nggak cukup. Mesti nanti ada touching, makan bareng gitu. Bahkan bisa jadi nanti kalau tidur bareng kan nggak bahaya Mas Dimas ya. Gitu yang bahaya itu melek bareng Mas Dimas. Begitu. Iya, melek bareng ya. Melek bareng. Itu bahaya malah. Itu malah bahaya. Itu malah bahaya gitu ya. Jadi berdua-duaan, tidak ada siapa-siapa dan melek bareng. Nah, kalau tidur bareng malah aman. Aman gitu ya? Iya. Di rumah masing-masing maksudnya. Oke, Ustaz. Jadi langkah yang harus dilakukan adalah bagaimana menutup pintu-pintu yang menjadi peluang melakukan perzinahan. Karena memang larangan yang Allah lakukan itu jelas sekali redaksinya. Wala taqrabuz zina. Jangan kau dekati zina. Seperti itu. Seperti itu ya. Wah, anak muda sekarang ada yang mengatakan, itu kan ayatnya mengatakan jangan dekati zina. Ya, kita gak deket kok, kita langsung aja. Bahaya ini ya, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Ustadz, kalau tadi disampaikan berdua-duaan, berkhalwat. Itu kan secara fisik ya. Padahal sekarang, kalau berkhalwat, ada yang mengatakan, bareng siapa berdua-duaan lawan jenis. Datanglah yang ketiga itu setan. Nah, sekarang bukan berdua-duaan secara fisik pun, setan datang berupa dengan paket data. Mereka telepon, ya berbicara, membual, ya melayang, mempuisikan hal-hal yang luar biasa, memabukkan. Betul. Bahkan ujung-ujungnya video call. Di video call itulah sudah ada wajah ya, artinya ada aura yang terlihat gitu. Sudah sekarang kita juga miris sekali Pak Ustadz ketika melihat beberapa layanan chat mesra, ya ada layanan chat yang menampilkan dari video satu dengan yang lainnya. Ini kan sangat berbahaya sekali. Betul. Di situ di awal pesan itu ada pemesanan yang kemarin juga kita coba coba tanya aja kepada teman-teman itu. Ternyata di situ juga ada chat-chat yang memang mesum. Ini kan udah jelas ya hubungannya ke zina tentunya ya. Bagaimana menyikapi anak-anak kita yang tentu kita sekarang mengkontrol gadget mereka itu di password kan. Kita juga gak tahu aplikasi apa ini gitu kan. Bagaimana Ustaz? Ya. Jadi perkembangan teknologi itu memang kita tidak bisa menghindari Mas Dimas. Tidak bisa menghindari. Mau tidak mau kita akan masuk kepada era yang semuanya serba mudah, serba cepat. Tinggal bagaimana kita menanamkan basic yang kuat, terutama basic keagamaan, basic keimanan terhadap anak-anak. Itu yang utama, yang penting. Karena bagaimanapun, seperti yang tadi saya sampaikan, redaksi yang dalam Al-Quran itu adalah jangan dekati. Artinya, taruhlah gadget dan sebagainya, teknologi dan sebagainya itu yang berkembang sangat pesat. Itu adalah ibarat pisau. Tinggal nanti bagaimana nih pisau mau diapakan. Mau digunakan untuk apa dan siapa yang memegang. Pisau dapur kalau dipegang emak-emak, ya tentu yang dipotong adalah sayur, seperti wortel, terong, ya. Masak ya kan? Iya. Tapi kalau yang megang Sumanto, buat kanibal, bahaya. Beda lagi Mas Dimas. Nah itu gadget pun sama, kita tidak bisa menghindari itu, tidak bisa. Tinggal bagaimana kita bijak dalam menggunakan fasilitas-fasilitas chat, fasilitas-fasilitas seperti video call. Itu satu sisi memudahkan loh. Satu memudahkan. Siapapun akan merasa mudah dengan fasilitas teknologi seperti itu. Dulu ketika kita pengen berbicara dengan orang yang ada di Amerika, mahalnya minta ampun dan sulit sekali. Tapi sekarang tinggal buka, selesai. Nah, yang perlu dilakukan adalah bagaimana menjaga, memilah dan memilih. Prinsipnya seperti tadi. Apabila itu ada chat yang memang mengarah ke situ,
walaupun itu hanya berupa tulisan, Ya. tentu tidak jauh berbeda hukumnya ketika berbicara langsung. Video, walaupun di situ kita hanya melihat gambar dan ya apa ya, seperti ya bayangan saja kan ya. Tapi ketika di video tersebut kemudian menunjukkan aurat, tentu ini akan berbeda lagi. Kayak gitu Mas Dimas. Dan kembali lagi, lebih bijak dalam menggunakan gadget, menyikapi perkembangan teknologi ini dengan bijak, sehingga teknologi ini yang tidak bisa kita tahan ini, itu seharusnya bisa menjadi lahan untuk memperbanyak ibadah atau kebaikan untuk orang lain. Seperti itu. Seperti itu ya. Ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Dan untuk keluarga Fas yang baru saja bergabung di 90.1 Fas FM, silakan untuk Anda bisa bergabung di 081578709640-nya ya. Karena malam ini kami juga mengundang Anda untuk bisa sharing ya, diskusi atau bahkan ada pertanyaan yang mungkin akan Anda sampaikan kepada Ustadz Nur Rahim di 081578709640-nya. Ini ada pertanyaan dari Bunda Saroja di Borobudur. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Bunda Saroja di Borobudur Ustadz. Ustadz, ini saya sempat mendengar dari salah satu kiai bahwasanya menyampaikan, kalau tahu dampak dari pacaran, tentu kita tidak akan tega dengan orang tua di alam kubur. Karena kalau kita pacaran, malaikat Zabaniyah di neraka akan naik ke kubur, membawa batu kerikil panas, diletakkan di tangan orang tua dan membuat orang tua otaknya mendidih dan tangannya hancur. Kalau pacarannya sampai zina, maka orang tua dikubur akan ditombak dengan 16 mata tombak. Kalau kita belum bisa membahagiakan orang tua semasa hidupnya, maka anak-anakku jangan menyiksanya di alam kubur dengan pacaran. Betulkah Pak Ustadz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gini Mas Dimas, tentu sekali lagi itu terkait dengan keimanan. Ketika Allah memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu, maka yang berbicara adalah keimanan, keyakinan kita. Kayak gitu. Allah memerintah sesuatu, tentu di balik semua itu ada satu hikmah, ada beberapa hikmah yang kita tidak tahu. Dan cukup just do it. Lakukan saja. Karena tentu Allah sudah menyiapkan hikmah rahasia di sebaliknya. Pun ketika Allah melarang terhadap sesuatu, ada ribuan hikmah yang berada di baliknya, sehingga kita terselamatkan dari jurang kenistaan seperti itu. Seperti yang tadi disampaikan, itu betul adanya. Jadi terutama ketika orang tua itu tidak mengarahkan anaknya. Jadi gini Mas Dimas, memang ada beberapa hal yang nanti orang tua itu akan terseret atas perbuatan anaknya. Tapi itu catatannya adalah ketika orang tua tidak mengarahkan. Maka ini yang perlu dihati-hati. Orang tua wajib mengarahkan, wajib membimbing anaknya. Karena ketika itu tidak dilakukan, tentu sang anak dengan mudah akan membalikkan. Loh, saya kan dulu tidak diarahkan seperti itu. Saya kan dulu tidak dibimbing. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, bahwa apapun yang dilakukan anak itu juga merupakan tanggung jawab orang tua, apalagi masih ABG bucin nanti tadi Mas. Itu adalah masih tanggung jawab orang tua. Dibimbing anak, putra-putrinya dibimbing sehingga jangan sampai terjerumus dalam hal kenistaan seperti perbuatan zina. Naudzubillah. Anak-anak itu masih sangat jauh sekali jangkauan kehidupannya. Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan bahwa hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Kehidupan pemuda, remaja itu wallahi, demi Allah kata beliau, itu bil ilmi wat tuqa. Seharusnya berlimput dengan ilmu dan ketakwaan. Di antara derajat yang paling tinggi, derajat paling tinggi Mas Dimas, yaitu adalah ketika seorang pemuda yang ahli ibadah. Ijek enom, tapi senang ibadah. Ibadah dalam arti yang luas juga. Arti yang luas itu
contoh kecil seperti yang pernah saya sampaikan. Jadi memasukkan atau memberikan kebahagiaan kepada orang lain itu juga termasuk ibadah. Memperlakukan anak atau menghormati orang tua atau berbuat baik terhadap tetangga itu termasuk ibadah. Sesimpel menyingkirkan duri di tengah jalan itu sudah ibadah Mas Dimas, dan luas sekali. Dan apabila ada pemuda yang masih usianya masih muda tapi dia ahli ibadah, ini mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Seperti itu. Amin ya gitu. Kalau mendengar seperti ini, saya seakan-akan ingin merasa kembali ke muda dan berbuat takwa lagi, ya, dan berilmu lagi, mencari ilmu. Tetapi sekarang tugas kita adalah mendidik putra-putri kita, untuk keluarga Fas juga yang ada di rumah, bisa menjadikan putra-putri kita lebih pada real yang sudah digariskan. Ya, artinya memang ketakwaan itu memang harus ditingkatkan. Salah satunya mungkin keluarga Fas yang saat ini sedang mencari putra-putrinya untuk ke jenjang sekolahan, tidak ada salahnya untuk dimasukkan ke salah satu pesantren ya Ustaz ya. Jadi salah satu alarm tersendiri bagi kita ketika tadi melihat di mall-mall banyak sekali anak-anak ABG bucin ya. Ya. Mas Dimas enggak menyapa itu tuh. Adek. Iya. Saya tuh cinta tak selamanya indah, Adek. Gitu. Saya tuh melihat mereka itu, aduh gimana ya, udah pasangan gitu ya, minumnya satu gelas berdua gitu, seakan-akan saya tuh pengen di tengahnya gitu. Oh gitu. Masya Allah gitu ya. Ya, kemarin juga saya sempat melihat gitu Mas Dimas, ada di medsos gitu ya. Iya. Jadi chattingnya anak-anak itu loh. Gimana? Kok unik gitu ya Mas Dimas ya. Oh iya. Jadi si perempuan anak kecil ini masih SD. Oh iya. Papi, kenapa sih kemarin kamu kok nggak nengokin saya kayak gitu. Manggilnya papi Mas Dimas. Gitu ya. Aduh. Kemudian si cowoknya itu menjawab, aku kemarin sibuk kayak gitu. Aduh, sibuk. Nah, terus si ceweknya tuh jawab lagi, emangnya kamu sibuk apaan? Gitu. Oke. Jawabannya itu mengejutkan. Apa itu? Kemarin saya sibuk main kelereng. Papi mami tapi masih main kelereng ya. Oke, Masya Allah. Ya Ustadz, ini banyak sekali juga pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ya. Saya mau bertanya Ustadz, sebenarnya seperti apa Al-Quran menggambarkan cinta ini agar kita sebagai anak muda tidak salah dan mengumbar cinta begitu saja. Kadang-kadang apa yang menjadi perasaan inilah yang diturutin. Tetapi saya rasa perasaan ini juga ada salahnya nih Ustadz. Terima kasih. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang biasa dibacakan ketika ada walimah itu Mas Dimas. Wah, hafal ini. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi di antara bukti kebesaran Allah itu adalah ketika Allah menciptakan manusia itu berpasangan. Laki-laki, perempuan, itu pasangan Mas Dimas. Redaksinya itu dalam ayat ini menggunakan khalaqa, artinya itu memang hak prerogatif Allah. Oh begitu. Ya, jodoh itu memang tidak bisa dipaksakan, tidak bisa diprediksi. Yeah. Kadang justru yang dilakukan bertahun-tahun gitu Mas Dimas kan TNI, jebule Oh gitu. Tidak malah nunggoni jodohe koncone. Gitu ya. Hanya jadi pengorbanan perjuangannya itu hanya untuk menjaga jodoh temennya. Wah, rugi dong, ya kan? Ini dia. Banyak yang sudah mati-matian, ya. Gitu Mas Dimas. Sempat dibuat nyaman, tapi hanya simpanan. Ya. Ya gitu Mas Dimas. Itu memang hak prerogatif Allah. Oke, ya. Dan kita tidak bisa memaksakan, tidak bisa merencanakan. Yang kadang direncanakan matang-matang, pas hari H malah si cowoknya tidak mau datang. Kan ada sampai seperti itu. Beberapa kasus itu kan seperti itu. Yeah. Jadi sudah nyebar undangan. Yeah. Ternyata yang laki-laki, pihak laki-laki itu tidak datang di
acara tersebut. Ada juga Ustaz. Ada. Yang kemarin nikah, ketika Oke. diangkat, setelah nikah, yang perempuan pamit beli cilok, ternyata pergi sama Astagfirullah. pacarnya yang lainnya. Itu kan sakit banget gitu Iya, kan. gitu ya. Masya Allah. Nah itu karena memang itu rahasia Allah, Mas. Redaksinya pun dalam Al-Quran itu menggunakan an khalaqalakum. Itu Allah menciptakan berpasangan itu untuk apa sih? Litaskunu ilaiha. Itu untuk agar kamu cenderung dan merasa tentram. Litaskunu itu untuk tentram, tenang. Tenang ya. Oke. Ketika Mas Dimas itu mendapatkan pasangan, ketika seseorang mendapatkan pasangan, Yeah. maka setelah itu akan menemukan ketenangan. Itu. Kemudian waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Kemudian Allah menjadikan di antara mereka itu mawaddah warahmah. Ya. Jadi mawaddah itu cinta, rahmah juga sama kasih sayang. Jadi sering tentu Mas Dimas kita sering mendengar ketika ada pernikahan atau Yeah. resepsi itu kan, semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Itu adalah gambaran bagaimana sih cinta yang bersih. Bagaimana sih cinta yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Ya. Bagaimana sih Allah menuntun manusia itu untuk mendapatkan cinta yang bersih. Ya. Yaitu cinta yang nanti bisa menumbuhkan sakinah. Litaskunu ilaiha itu. Ya. Jadi bisa tentram. Nah, itu yang pertama. Kemudian ada mawaddah warahmah. Jadi gini Mas Dimas. Sebenarnya lafadz sakinah itu buah dari mawaddah dan rahmah. Buahnya. Oke. Mawaddah itu rasa cinta. Tapi dengan saling memberi. Indikatornya itu Ya. mampu untuk saling memberi. Memberi dan menerima, take and give. Oke. Bukan hanya materi loh Mas Dimas ini. Bukan hanya materi. Tapi spiritual juga. Suami memberikan nasihat, memberikan bimbingan kepada istri. Istri juga menerima nasihat dan bimbingan dari suami. Pun sebaliknya. Ya. Materi juga termasuk di situ, di mawaddah itu. Kemudian rahmah itu lebih ke bagaimana menerima kekurangan. Bagaimana bisa menumbuhkan kasih sayang tapi dengan menerima segala kekurangan. Karena sulit loh Mas Dimas. Ya. Betul. Sulit. Kalau masa sebelum nikah, contoh semuanya ada pranikah gitu Mas Dimas. Wah, itu ditutup rapat, itu aib itu. Ditutup rapat. Tutup rapat ya. Semuanya indah. Semuanya indah ya. Masakan asin. Itu si suami itu ya wah enak sekali ya. Keren sekali itu ya. Oke. Batu bata rasa coklat. Waduh, Masya Allah. Atau kopi. Kopi kebanyakan sampai jadi kayak kolak kopi gitu. Saking Itu manisnya. itu saking manisnya. Tapi itu ya fine saja. Tapi kalau sudah masuk ke rahmah, Ya. itu kekurangan pasangan itu mampu diterima. Kalau mawaddah itu saling memberi dan menerima, kalau rahmah itu saling bisa menutupi kekurangan masing-masing, menerima kekurangan masing-masing. Nah, ketika dua ini kemudian menjadi satu, maka muncullah sakinah. Kayak gitu. Jadi itu diajarkan oleh Allah. Kemudian bagaimana sih membangun hubungan sebelum nikah? Mungkin kita bisa belajar dari tadi kisah Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah. Bahkan mungkin lebih jauh lagi ke hubungan antara Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Khadijah. Oke. Itu malah beliau itu ketika mencintai gitu ya, di awal-awal itu sebelum menikah itu ya seperti Sayyidah Fatimah. Rasulullah itu menyimpan. Beliau menyukai Sayyidah Khadijah. Itu siapa sih yang nggak kenal? Ya. Memang usianya 40 tahun, tapi beliau itu di antara salah satu miliarder. Ya. Orang yang kaya raya di kalangan Quraisy saat itu. Sangat kaya Mas Dimas. Artinya gini, secara fisik Mas Dimas ya. Ya, oke. Kalau 40 tahun tapi
biaya untuk skincare-nya cukup kan ya. Pedicure ya. Beda Mas Dimas. Beda ya. 40 tahunnya dengan orang yang tidak melakukan perawatan kan beda. Hmm. Ditambah lagi memang Sayyidah Khadijah itu pribadi yang agung. Beliau memiliki akhlakul karimah yang baik dan terkenal wanita yang solihah. Orang yang mendekati Sayyidah Khadijah pun orang kalangan-kalangan elit dan orang terhormat. Oke. Nah, Rasulullah menunjukkan akhlakul karimah. Beliau saat itu masih dalam tahap ya beliau sukses berdagang, beliau sukses sebagai bisnismen. Yeah. Tapi saat itu masih belum sesukses Sayyidah Khadijah. Saat itu Sayyidah Khadijah mengajak kerjasama dengan Kanjeng Nabi karena beliau itu memiliki kemampuan atau kecakapan dalam jual beli Mas Dimas. Jadi Rasulullah itu ketika berdagang itu keuntungannya mesti berlipat ganda karena kejujurannya beliau. Nah, mendengar kebaikan, ketinggian akhlaknya Rasulullah ini sebelum menjadi Rasul ya. Yeah. Nah, itu Sayyidah Khadijah menaruh hati Mas Dimas. Gitu. Tapi sekali lagi disimpan rapat-rapat. Nah, sampai ada satu wanita yang bernama Munyah. Beliau itu menjadi apa bahasanya ya? Bahasanya itu mak jomblang Mas Dimas. Oh gitu. Oh mak jomblang itu. Ya apa ya, perantara ya. Perantara. Begitu. Uh-uh. Atau seperti apa? Yeah. Jadi ada wanita yang bernama Nafisah binti Munyah. Nafisah binti Munyah. Itu yang menjadi mak jomblangnya Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu menaruh hati kepada Rasulullah sampai bahkan Sayyidah Khadijah itu untuk mengetahui seluk-beluknya Rasulullah itu sampai mengirim orang untuk menyelidiki. Okay. Namanya Maisaroh. Maisaroh itu nama laki-laki Mas Dimas ya. Laki-laki. Laki-laki ini. Saya kira perempuan ini. Yeah. Nama laki-laki. Okay. Jadi hai Maisaroh, kamu coba ikuti Muhammad ini. Kemanapun pergi, apa yang dia lakukan, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia berjalan, bagaimana dia berjualan. Kamu ikuti semua. Ditulis. Dicatat. Nanti hasilnya serahkan ke saya. Gitu. Selesai berdagang, itu Maisaroh itu melaporkan kepada Sayyidah Khadijah dan semakin mantap Khadijah itu menerima Rasulullah. Semakin mantap. Begitu ya. Gitu. Nah, cuma kan konektornya nih. Bagaimana nih? Karena wanita saat itu tentu apa ya bahasa Jawa ini saru gitu Mas Dimas. Ketika nembak perempuan, perempuan kok nembak laki-laki. Itu kan saru. Yeah. Nah, itu Nafisah ini apa bahasanya itu soulmate lah. Bestie ya. Oh, okay. Bestinya Sayyidah Khadijah. Ngobrol-ngobrol kemudian nanti itu urusan saya. Biar nanti saya yang berbicara kepada Muhammad. Oke. Okay. Maka Nafisah itu soal kepada Rasulullah menyampaikan bahwa wahai Rasul, ada wanita yang mulia. Memiliki ketinggian akhlak yang luar biasa. Beliau juga memiliki kekuatan apa? Jadi wanita tangguh kayak gitu Mas Dimas. Apakah kamu tidak mau memiliki beliau kayak gitu? Siapa? Khadijah gitu. Rasulullah itu seakan apa ya? Jadi yang ada dalam benaknya itu tiba-tiba muncul begitu saja. Ini wanita yang didambakan oleh hampir seluruh orang Quraisy loh Mas Dimas. Orang Mekah itu mendambakan sekali Sayyidah Khadijah. Meskipun usianya 40 tapi tentu beliau memiliki fisik yang tidak kalah lah dengan yang masih belasan tahun. Kaleng-kaleng lah. Enggak kaleng-kaleng gitu loh. Okay. Nah, itu kemudian Rasulullah dijembatani oleh Nafisah binti Munyah ini, akhirnya Rasulullah melamar Sayyidah Khadijah. Dan menikah saat itu. Jadi begitu rapihnya menyimpan cinta, kemudian untuk bisa mengetahui pun harus memakai orang lain. Pakai orang lain untuk mengetahui untuk ya. Mengetahui. Bukan kemudian gitu. Wanita tadi Mas Dimas. Ada orang yang memang menyelidiki lah ya. Yeah. Ada intelijennya. Ada spionase gitu Mas Dimas. Okay. Jadi untuk mengetahui kadar
kualitas seseorang itu, kan ada dalam kitab itu dikatakan untuk mengetahui kader seseorang itu, Yeah. nggak usah sidut-sidut kok. Apalagi kamu tanyakan, jangan kamu tanyakan ke seseorang, kamu tuh baik enggak sih, gitu. Iya, iya. Sulit Mas Dimas. Tapi kamu cukup tanyakan dengan siapa dia itu bergaul, bagaimana dia bergaul, sudah kelihatan kok kualitasnya itu, value-nya sudah kelihatan. Nah, Sayyidah Khadijah saat itu mengutus Maisarah untuk melihat itu, dan ternyata yang ditemukan oleh Maisarah itu pribadi yang sangat luar biasa. Dan itulah nih, jadi ada pihak ketiga yang bisa menjadi penghubung, kemudian taruhlah ada spionasenya Mas Dimas. Ada spionasenya, ya. Ada intelijen yang Ada. harus cek ya, buntutin gitu. Nah, parahnya sekarang anak-anak itu kan atau zaman now itu kan banyak sekali yang ingin tahu dengan cara langsung gitu ya. Itu Mas Dimas ya. Ingin ya, tahu ya, sampai ya. sedalam-dalamnya gitu. Ini kan Masya Allah, bagaimana ini ya? Kok gitu gitu ya? Ya memang, ya ini zaman sekarang Mas Dimas ya. Iya. Ya ada saja. Kayak kemarin kan kejadian di Jawa Barat itu kan ada. Menikah Ya. sudah berbulan-bulan bahkan, seorang laki-laki menikah yang ternyata istrinya itu ya juga laki-laki kayak gitu loh. Ini nanti disalahin. Makanya kalau itu ya kan harus dicek dulu gitu. Ya makanya kalau saya menjawab, ya makanya cari dong orang yang seperti Nafisa, cari dong orang yang seperti Maisarah, Yang bisa tahu pakai ya. kayak gitu, pakai mata-mata, Pakai mata-mata. jangan sekedar di medsos. Iya. Kalau sekarang kan filter kan wah luar biasa Mas Dimas. Betul. Saya bisa loh wajahnya seperti Korea itu. Betul. Harus ada mata-mata untuk mengetahuinya. Kalau tidak, zaman now mata kita yang dibutakan. Iya. Betul. Dibutakan dengan tampilan, Iya. filter, dan juga yang lainnya. Ini Masya Allah sekali. Baik Ustadz, karena kita juga sudah sampai di penghujung acara. Gitu. Ini banyak sekali pertanyaan yang belum sempat kami jawab di malam ini. Karena kisah inspiratif ini menggugah kita semuanya. Bahwasanya kita harus sadar dengan kondisi kemajuan zaman, teknologi, dan juga hal-hal yang lainnya yang memang harus kita sikapi dengan bijaksana dan tentu berpegangan teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, sebagai closing statement, kami silakan. Terima kasih. Cinta Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra itu adalah puncak cinta yang diperagakan oleh seorang laki-laki kepada perempuan, dan begitu juga sebaliknya. Kenapa? Apa indikatornya? Karena cinta keduanya, yaitu beliau Nabi Muhammad SAW dan Sayyidah Khadijah itu telah teruji dalam kehidupan dan nyata. Sebagai pasangan suami istri, beliau melakukan pengorbanan yang teruji, dan itu luar biasa Mas Dimas. Berbeda seperti kisah Romeo Juliet atau Laila Majnun. Yeah. Nah, yang mana ketika mereka bersatu justru mati salah satu gitu ya. Yeah. Dan belum teruji kualitas cintanya, kualitas pribadinya belum teruji. Tapi Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau mencintai Sayyidah Khadijah, pun sebaliknya ketika Sayyidah Khadijah mencintai Rasulullah, itu terbuktikan dengan nyata pengorbanan, kemudian teruji dalam berbagai kondisi, dan ini menjadi tanda bukti bahwa beliau itu menjadi panutan dan contoh bagaimana kita manusia saling mencintai. Mungkin itu Mas Dimas. Begitu. Baik, terima kasih Ustaz Nur Rahim untuk kajian kita di malam ini. Tentu masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang malam ini kita tidak sempat jawab. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan bahas kembali di 90.1 Fast FM setiap Selasa, program Baiti Janati. Dan siaran kami ini bisa Anda simak secara ulang Keluarga Fast setiap hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami berdua yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.